Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum min quwwah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para pendengar yang budiman, alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillah wa syukrulillah, bahwa pada siang hari ini kita bisa melaksanakan satu tugas kewajiban sebagai seorang muslim menjalankan ibadah puasa. Satu nikmat yang luar biasa kita bisa merasakan juga, bahwa pada hari ini kita bisa tetap mendapatkan ridho Allah dengan Islam, iman kita dalam lubuk yang paling dalam, kita terpatri keimanan dan keislaman yang semakin kuat. Jamaah sekalian, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, topik kita pada kajian Ramadan hari ini adalah bagaimana kiat menjemput maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bagaimana kiat menjemput ampunan Allah di bulan suci Ramadan ini. Jemaah sekalian yang walam yasha ilallah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang merupakan idkum minan nar, terbebasnya manusia muslim dari siksa api neraka. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu, dalam rangka mengisi Ramadan ini, ada baiknya kita mempersiapkan diri secara spiritual, secara ruhaniyah, secara batiniah, terutama dalam amaliyah Ramadan, baik itu puasanya, tarawihnya, tadarusnya, salatul lail, infak sedekahnya, dan berbagai amaliyah yang mulia yang lain. Bagaimana kita bisa dengan amaliyah itu bisa menjemput ampunan Allah, bisa menjemput rahmat Allah, bisa menjemput maghfirah Allah, sehingga Allah meridhoi kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Sebagaimana ujung ayat perintah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, satu di antara wujud nyata, wujud konkret dari amaliyah kita dalam menjemput maghfirah Allah adalah bagaimana kita meniti jalan orang-orang yang bertakwa, meniti jalan para kekasih Allah yang bisa menempuh jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis syarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah
walam yusirru wala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul adzim. Allah memberikan kesempatan kepada kita semua, orang-orang beriman, orang-orang mukmin, dan orang-orang yang ingin menjadi orang-orang bertakwa itu. Syarat-syarat diantaranya, bagaimana kita menjemput ampunan Allah. Allah mengatakan, bersegeralah kalian semua dengan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan oleh Allah khusus hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Ini ayat yang sangat prospektif. Mengapa saya katakan prospektif? Karena ayat ini betul-betul kalau diamalkan, kita memiliki prospek yang sangat indah nantinya di hadapan Allah. Sangat indah di surga Allah. Karena Allah berikan surga dan ampunan yang luar biasa. Bukankah yang kita hadapkan, yang kita cari selama ini, bagaimana mencari ridho Allah, bagaimana mencari maghfirah Allah, ampunan Allah, bagaimana kita bisa terhindar dari siksa api neraka. Dan kita akan menjemput surga Allah dengan senyum kebahagiaan. Allah sudah meridhoi kita dan kita pun ridho akan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalikal fawzul adzim. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Allah ridho kepada orang beriman, orang bertakwa, dan orang-orang bertakwa pun ridho kepada Allah. Sama sekalian yang dikasih Allah, dalam ayat tadi Allah memberikan jawaban. Orang-orang yang ingin bersegera mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Orang-orang itu adalah alladzina yunfikuna fi syarra'i wal dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang mau menafkahkan hartanya, mau mensedekahkan rizki dari Allah di jalan Allah, menafkahkan hartanya, meninfakkan hartanya semata-mata mencari ridho Allah. Ini juga juntur surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah awal itu Allah juga memberikan sinyal ini bagi orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa, kata Allah, diantaranya adalah orang-orang yang menegakkan sholat, menegakkan zakat, dan menunaikan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman sekalian yang dikasihi Allah, ciri yang pertama makanya adalah orang-orang yang menyedekahkan hartanya dengan legowo, dengan ikhlas, menjadi dermawan. Dan orang dermawan ini luar biasa penghargaannya. Dia dekat dengan surga, dia dekat dengan orang-orang beriman, dengan orang manusia semuanya. Tapi orang-orang yang tidak dermawan, orang-orang yang bakhil, yang tidak suka bersedekah, dia jauh dari Allah dan dia dekat dengan neraka. Masya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Teman sekalian yang insyaallah, oleh karena itu ada sebuah syair yang mengatakan, berderma di jalan
ilahi Rabbi, laksana menanam sebuah biji, berderma di jalan ilahi Rabbi, laksana menanam sebuah biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Itulah kelebihan orang yang bersedekah. 1 sedekah nyoh menjadi 700 nyohan. Nyoh jadi nyoh. Ya Allah, itu luar biasanya, berlipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatlah sebaliknya, bila diiringi caci dan cerca, amal solehmu tak berpahala, malah dosa yang engkau terima. Jadi kalau orang-orang bersedekah tidak ikhlas karena Allah, hanya pamrih-pamrih duniawi, pamrih-pamrih masya Allah, maka dia tidak akan mendapatkan ridho Allah. Dia tidak akan dapat apa-apa. Sama sekalian yang walam yasha'illallah. Yang kedua ciri orang yang bertakwa di ayat ini adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang bersedia menahan amarahnya, mampu menumbangkan egoismenya, mampu menumbangkan kediriannya, dan menunjukkan kedewasaannya dalam rohaniah, menerima ridho Allah, menerima takdir dengan baik. Apapun yang terjadi, tidak ada kemarahan dalam, sudah menjadi tidak masalah, no problem. Itulah artinya orang-orang beriman, bertakwa itu sudah siap menghadapi apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma raddini biqadaika. Ya Allah, tolong kuatkan diriku untuk ridho dengan takdirmu. Dan orang-orang yang ridho dengan takdir itulah yang dia bisa tidak marah-marah ketika yang terjadi tidak sesuai dengan pikiran dan kehendaknya dia. Maka dia akan menerima dengan baik. Itu yang kedua adalah ciri orang yang bertakwa, bisa menahan amarahnya dengan baik. Yang ketiga adalah wal'afina 'anil nas, dan memberikan ampun, memberikan maaf kepada semua manusia. Dia ridho dan dia rela memaafkan kesalahan orang lain. Di ayat yang lain dalam surat Al-A'raf bahkan Allah dengan tandas menggarisbawahi khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Di situ khudil afwa, jadilah kamu pemaaf. Jadi bukan kita minta maaf, jadi bukan jadilah kamu orang yang suka minta maaf, tapi sudah terlebih dahulu kita siap menjadi pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf dan jauhilah orang-orang yang jahat, jauhilah orang-orang yang jahil. Jemaah sekalian yang dikasihi Allah, ciri yang ketiga ini sebagai bukti kedewasaan orang memaafkan orang lain dengan baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik itu siapa? Ya tadi, orang-orang yang menafkahkan hartanya, bersedekah dengan baik, yang dermawan dengan baik, yang tidak bakhil. Dan yang kedua adalah orang-orang yang menahan, tidak marah. Dan yang ketiga adalah orang-orang bertakwa yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin sekalian yang walam yasha'illallah, itulah tadi di antara 3 ciri orang-orang yang bertakwa, yang mampu menjemput rahmah dan hidayah Allah serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah melanjutkan di ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa anta. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri berikutnya adalah orang-orang yang bertakwa itu yang keempat, yaitu orang-orang yang mau menyadari dirinya setelah berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat mungkar.
Walladzina idza fa'alu fahisyatan atau adzalamu anfusahum, atau dia mendolimi diri sendiri, menganiaya diri sendiri, atau menganiaya orang lain. Zakarullah, dia kemudian segera berzikir kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan dia beristighfar, segera beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosanya. Dia bertobat kepada Allah akan semua dosa-dosa itu yang dia sesali adalah dosa masa lalunya. Dia bersimpuh pada Allah, dia bertobat dan menangis akan semua dosa itu. Itulah ciri orang yang betul-betul mampu menjemput ampunan Allah. Setelah dia berbuat maksiat, berbuat dosa, menzalimi diri sendiri, segera dia ingat pada Allah dan segera dia mohon ampun. Fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Bukankah yang bisa mengampuni dosa-dosanya Allah? Walam yusiru ala ma fa'alu wa ya'lamun. Dan dia tidak akan mengulang lagi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat itu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang dia kerjakan. Jangan sekalian yang dikasihi Allah, itulah beberapa ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang insya Allah dengan izin dan ridho Allah mampu menjemput dan mampu dihadirkan oleh Allah ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Demikian saudara sekalian, beberapa yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan bisa berjumpa lagi, bertemu kembali di episode yang lain dengan tema dan topik yang mungkin berbeda untuk menguatkan etos keberagamaan kita, menguatkan etos ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon dimaafkan. Walafu minkum billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.